Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ada puluhan guru dan juga staf di SMK Negeri 2 Rejang Lebong, Bengkulu yang dilaporkan mantan kepala sekolah mereka ke Polda Bengkulu. Jadi laporan ke polisi ini merupakan buntut petisi penolakan para guru terhadap kepemimpinan mantan kepala sekolah sehingga dicopot dari jabatannya pada bulan Juni lalu, pemirsa. Pemirsa, ada puluhan guru, kemudian ada staf-staf SMK Negeri 2 Rejang Lebong di Bengkulu harus berurusan dengan polisi karena laporan dari mantan kepala sekolahnya atas dugaan pencemaran nama baik. Penyidik di Treskrimum Polda Bengkulu sudah memanggil para guru ini untuk nantinya dimintai keterangan. Dan dari total 45 guru SMK Negeri 2 Rejang Lebong, 37 diantaranya sudah dipanggil oleh penyidik saat ini. Pemanggilan puluhan guru ini dikeluhkan pihak sekolah dan dikhawatirkan bisa mengganggu proses belajar mengajar. Pasalnya jarak antara Rejang Lebong ke Polda Bengkulu itu mencapai ratusan kilometer sehingga untuk memenuhi panggilan ini para guru harus meninggalkan sekolah seharian. Para guru berharap penanganan kasus ini dipindahkan ke Polres Rejang Lebong agar proses hukum tidak terlalu mengganggu proses belajar mengajar. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan puluhan guru dan staf di SMK Negeri 2 Rejang Lebong Bengkulu yang dilaporkan oleh mantan kepala sekolah mereka ke Polda Bengkulu, kami sudah tersambung dengan kuasa hukum guru, ada Ana Tasyapane melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Ibu Ana, ini kan kepala sekolah Ana. ini sudah terbukti bersalah dan juga dicopot dari jabatannya di sekolah tersebut, tapi ternyata tetap melaporkan ke polisi. Nah, menurut Anda, apa sebenarnya latar belakang dari kepala sekolah ini malah melaporkan guru-guru ke polisi? Oke, terima kasih Mbak dan Mas, salam dari Bengkulu ya. Jadi, kemarin setelah kita tanyai kepada para guru, apa sih yang melatar belakangi kepala sekolah ini melapor mereka, yaitu dari SK. Jadi kepala sekolah ini tidak puas, ada SK pemberhentian yang, dikeluarkan oleh gubernur, itu dampak dari petisi yang ditandatangani oleh ke-37 guru tersebut, ya. Nah, namun sebelumnya kenapa ada petisi, waktu Gubernur Bengkulu datang berkunjung ke sekolah-sekolah di Rejang Lebong, nah anak-anak di sana mengeluhkan kepada gubernur tentang adanya pemotongan dana PIP, ya, yang dilakukan oleh pihak sekolah. Setelah itu keluarlah petisi-petisi dari para guru, yaitu tentang sifat arogansi kepala sekolah, kemudian dugaan adanya tindak pidana korupsi, kemudian juga ada pemotongan PIP dan segala macam. Nah, ini yang terjadi sehingga dari petisi tersebut gubernur meminta inspektorat untuk memeriksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan adanya beberapa hal yang terbukti, kemudian dikeluarkan SK pemberhentian, gitu. Bu Ana, tapi sejauh ini menurut Anda, apakah kepala sekolah ini punya bukti-bukti yang cukup untuk menjerat para guru ini, Bu Ana? Kalau menurut saya enggak ya, karena kemarin setelah saya menandatangani surat kuasa ya, saya kembali menggali dari guru, kemudian dari Diknas, di sana ada pihak pengawas sekolah juga, ya, kemudian ada bendahara BOS ya di sana. Nah, yang menyatakan bahwa selama ini bendahara BOS itu hanya digunakan namanya saja, tapi dia tidak pernah mengetahui buku kas umum dari dana BOS tersebut. Nah, sedangkan kan di dalam petisi tersebut ada poin-poinnya itu memang tentang ada dugaan tindak pidana korupsi dana BOS dalam petisi poin nomor 5 gitu. Dan yang lainnya terkait dengan arogansi kepala sekolah, memang beberapa kali kepala sekolah ini setiap ada masalah di sekolah selalu melaporkan para guru ke Polres ya. Kemudian setiap kali rapat dengan orang tua siswa terkait dengan komite, itu selalu membawa anggota kepolisian berjaga di depan sekolah. Nah, itu. Oke, Bu Ana, jadi apa latar belakang ada dugaan pencemaran nama baiknya? Kita juga nggak tahu ini dugaan apa sih yang melatar belakangi mantan kepala sekolah ini melaporkan ke 37 para guru, sedangkan hasil dari inspektorat itu memang terbukti bahwa memang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mantan kepala
sekolah. Nah, kami juga dapat kabar hari ini Inspektorat kembali turun untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dana-dana, baik itu dana BOS, dana PIP, dan dana-dana operasional sekolah lainnya di sekolah SMK Negeri 2. Oke, Bu Ana, ini kan petisi guru sebelumnya ini kan ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, kemudian dikabulkan ya atau diakomodir dengan cara diturunkan kepala sekolah itu dari posisi jabatannya. Tapi setelah ada kasus ini dari Pemda, apakah ada komunikasi dengan para guru? Guru tidak? Iya, jadi setelah para guru ini dilapor, kemudian para guru membuat lagi video yang viral ya. Video yang viral saat itu untuk Gubernur Bengkulu untuk meminta bantuan pendampingan secara hukum dan meminta Gubernur Bengkulu untuk menyampaikan kepada Kapolda dan pihak terkait agar perkara ini dialihkan ke Rejang Lebong. Sekali lagi, para guru itu tidak takut untuk menghadapi laporan kepala sekolah, mantan kepala sekolah, akan tetapi mereka meminta ini untuk dialihkan ke Rejang Lebong. Nah, dari video tersebut, Gubernur Bengkulu mengutus saya sebagai pengacara beliau dan juga pengacara Pemprov untuk mendampingi para guru. Nah, saya datang ke sana untuk mendampingi ke-37 para guru, mengingat mereka dilaporkan itu juga dampak dari SK dan juga dengan adanya pelaporan tersebut mengganggu proses belajar mengajar anak-anak di sekolah. Selain video yang viral yang sudah dikumpulkan oleh para guru dan juga petisi yang sudah dikumpulkan, ada bukti lain tidak yang bisa melawan dari laporan mantan kepala sekolah itu? Ada. Salah satu buktinya adalah pernyataan ya. Nah, saya tunjukin juga ini ada juga pernyataan dari siswa dana PIP yang dipotong ya. Kemudian dana tersebut langsung saat sebelum adanya edaran gubernur kami, itu kan masih ada komite di sekolah-sekolah. Nah, dana PIP dipotong kemudian langsung dimasukkan ke uang sekolah anak selama beberapa bulan, padahal dalam peraturan perundang-undangannya tidak boleh seperti itu. Selain itu juga ada pernyataan resmi, pernyataan yang ditulis oleh bendaharanya Pak Agung bahwa memang beliau tidak pernah mengetahui kas. Jadi dana yang masuk itu diolah langsung oleh kepala sekolah, termasuk dengan buku kasnya dipegang oleh kepala sekolah. Nah, pernyataan tersebut sudah diberikan ke pengawas sekolah. Oke. Bu Ana, ini kan sekarang proses pemeriksaan masih dilakukan oleh penyidik dan itu kan lumayan jauh ya. Bagaimana perjalanan yang harus ditempuh oleh guru itu pada saat mereka harus diperiksa oleh penyidik di Polda Bengkulu yang sudah dilalui selama ini? Ya, cukup melelahkan ya Mbak dan Mas. Mereka harus ke Polda Bengkulu itu sekitar 3 jam lebih dari Rejang Lebong ke Bengkulu. Nah, kemudian jalannya juga tidak lurus, harus berkelok dan segala macam, harus meninggalkan kegiatan sekolah ya, kegiatan belajar mengajar. Sehingga hal itulah yang membuat mereka minta kasus ini dilimpahkan ke Polres Rejang Lebong. Selain itu juga lokus kejadian dan tempat antara pelapor dan telapor itu kan di Rejang Lebong. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa sudah diadakan gelar dan insya Allah kasus ini akan dilimpahkan ke Polres Rejang Lebong. Namun, kami akan bersurat secara resmi ke Kapolda untuk meminta jawaban secara resmi bahwa memang laporan dari mantan kepala sekolah ini dilimpahkan ke Polres Rejang Lebong. Baik, nanti mudah-mudahan bisa dilimpahkan ke Polres Rejang Lebong supaya nanti pemeriksaannya lebih gampang dan tidak mengganggu begitu banyak proses belajar mengajar di sekolah. Bu Ana, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nanti akan kami update lagi kasus ini di program-program selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.